Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nih kembali lagi di channel YouTube saya Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana sepertinya akan ada orang yang berlebaran di dalam bui. Waduh. Kenapa teman-teman? Karena di Reskrimum Polda Metro Jaya sudah menegaskan bahwa penyidik saat ini sedang bekerja untuk merampungkan berkas perkara Roy Suryo atas P19 dari Kejaksaan. Dan sepertinya sih penyidik sangat serius ya, segera akan melimpahkan berkas mereka, berkas para teroris ke Kejaksaan kembali agar segera disidangkan. Dan apakah nanti ketika berkasnya sudah P21, gerombolan teroris ini akan ditahan oleh Kejaksaan? Nanti kita simak videonya. Karena saya juga punya tayangan di mana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, lagi-lagi tampil di sebuah stasiun TV dan dibungkam oleh Bung David Pajung. Ya, walaupun Tifa dengan gagah perkasa ya kan menampilkan katanya bukti-bukti baru yang dimiliki, cuma ya bukti baru itu sudah disanggah oleh kuasa hukum Pak Jokowi juga, yakni Bang Rifai. Jadi sepertinya mereka ini semakin tersudut, semakin tidak tahu lagi harus berbuat apa teman-teman. Makanya sekecil apapun celah yang bisa mereka framing, ya langsung di framing, langsung diglorifikasi agar dia bisa mengambil intensi dari masyarakat. Nah, terakhir saya punya tayangan. Dua ahli dari Kapolri memberikan sebuah statement yang sangat keras dan tegas kepada gerombolan teroris. Utamanya Bapak Ito Sumardi, mantan Kabareskrim Polri, yang mengatakan ya emang mereka ini siapa? Emang mereka Tuhan? Waduh. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, sehingga dalam waktu dekat Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Ya, Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa miliar itu apa namanya palsu? Nah, memangnya dia hakim, ya? Memangnya dia Tuhan? Ini Roy Suryo ya maksudnya ya Pak? Iyalah, mereka lah yang mengatakan demikian ya. Iya. Ini adalah kasus kebenaran melawan pembenaran. Kebenarannya apa? Kan semua itu kalau memang dilakukan penelitian harus objeknya objek primer, yaitu ijazah yang dikatakan Bareskrim otentik dan identik. Tetapi sekarang dilakukan penelitian yang screenshot. Itu jangankan 99,9% kata Mas Roy Suryo. Menurut saya 1000% itu palsu. Fotokopi kan mana bisa diteliti, disamakan dengan ini kan. Ini antara kebenaran fakta melawan pembenaran yaitu opini. Nah, jadi justru UGM memperkuat bahwa ijazah itu yang dikeluarkan itu adalah betul-betul ijazah asli ya. Yang melalui prosesnya yaitu ada yang namanya skripsi kan. Kan selama ini lucu. Ada yang kami ikuti di media ya Mbak ya mengatakan skripsinya nggak ada. Habis gitu tiba-tiba waktu Mas Eros memanggil Mas Roy Suryo,
ijazahnya Pak, skripsinya ada 100%, bahkan saya foto dengan segala macam. Jadi apa yang dikatakan itu dijawab oleh dia sendiri gitu ya. Nah ini menurut saya seperti ada dagelan gitu ya, yang membuat ini kasus ini menjadi panjang, menjadi menarik perhatian publik dan bisa memecah pemahaman publik ya tentang hal yang sebetulnya terjadi ya. Itu yang terjadi saat ini Mbak ya. Apalagi ya kalau menurut saya di Tenggarai ada unsur politik juga. Ya bisa saja ya, karena kita bisa melihat latar belakang orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini sangat simpel Pak, katakan seperti Pak Arianto ya. Ini adalah dikatakan dugaan ijazah palsu. Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa miliar itu apa namanya palsu? Nah, memangnya dia hakim, ya, memangnya dia Tuhan. Ini Roy Suryo yang maksudnya ya Pak? Iyalah mereka lah yang mengatakan demikian ya. Jadi saya kira seorang yang memiliki latar belakang akademis peneliti itu yang paling penting adalah bagaimana kebenaran objektif. Yang kedua adalah etika. Etika bagaimana dia menyampaikan kepada publik ya. Kita bisa melihatlah katanya kehilangan moral etika. Ya kadang-kadang Mas Roy Suryo itu kan sahabat saya juga ya, sama-sama orang Solo. Pakai baju orang kehilangan moral etika, kita menjawab sendiri apakah kita juga tidak kehilangan etika kita. Saya maaf ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah murni bagaimana pemahaman terhadap fakta yang sebenarnya. Oke, apa yang Anda yakini dari kasus ini Pak Ito? Saya meyakini bahwa kasus ini kalau diteruskan ke pengadilan maka akan ditemukan kebenaran yang betul-betul objektif. Dan menurut Anda kebenaran itu lebih miring ke Jokowi atau ke Pak Roy Suryo? Saya sebagai seorang mantan penyidik ya, tentunya saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian itu sudah sangat optimal. Kemudian juga semuanya yang disampaikan oleh UGM ya sebagai yang mengeluarkan ijazah itu adalah sudah betul bisa mendukung. Apalagi teman-temannya juga mengatakan memang betul beliau pernah kuliah dan lain sebagainya. Proses pendidikan sudah dilakukan. Ya menurut saya lebih cenderung bahwa ijazah yang dinyatakan palsu ini adalah mereka asli ya. Tentunya kalau ini sudah bisa nanti dibuktikan oleh pengadilan, maka pasal ini kenakan pencemaran nama baik, fitnah, ya kemudian pelanggaran undang-undang ITE bisa kena. Jadi kita harus ingat bahwa tidak bisa ini dipisah. Karena objeknya itu adalah ijazah, dugaan ijazah palsu, kemudian disebarkan melalui media yang belum tentu ijazah itu palsu atau asli karena belum ada keputusan pengadilan. Nah, ini harus dipahami betul oleh masyarakat. Jadi jangan kemudian karena menyatakan demikian saya berpihak kepada Pak Jokowi jadi termul segala ya. Itu kan istilah yang sangat tidak yang sangat tidak etik ya, tidak etis dilakukan oleh seorang yang mengaku akademisi, mengaku peneliti. Saya kira peneliti itu nggak usah lah ngomong ke media, teliti aja. Kalau sudah dapat hasilnya, baru dia sampaikan. Ya saya kira demikian. Dan apa kapasitasnya orang itu meneliti? Apakah dia dirugikan? Tidak. Yang dirugikan adalah jelas UGM kan ya. Nah sekarang kenapa dia istilahnya kebakaran jenggot gitu ya mereka itu ya. Kemudian membawa institusi kepolisian harus dibubarkan, tidak profesional. Nanti saya sampaikan yang dikatakan oleh saudara Refri Harun bahwa tidak profesional ya kepada Pak Arianto. Nanti akan saya jawab Mbak. Terkait dengan yang dikatakan polisi tidak profesional, penyidik oleh saudara Refri Harun. Dia harus memahami ya memang sulit-sulit ya kalau orang hukum tata negara dia tidak memahami tentang proses hukum yang terjadi di kita. Dalam proses hukum itu ada dikenal criminal justice system. Sistem peradilan pidana. Masing-masing perannya polisi sebagai mengumpulkan data dan fakta. Kemudian jaksa menuntut, hakim memutus. Nah, di dalam proses ini ada namanya P18, ada P19, ada P21, ada P21 tahap kedua. Kalau misalnya polisi mengirim kepada jaksa menganggap itu sudah cukup, dia tidak mengeluarkan lagi P18, P19, langsung P21. Setelah itu P21 tahap kedua menyerahkan berkas dan tersangka. Tapi kalau jaksa menganggap itu harus ada yang perlu diperdalam seperti sekarang ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari saksi mereka. Mereka mengatakan saksi-saksi kita sekarang sudah diberikan waktu oleh kejaksaan dikatakan polisi penyidik tidak profesional kan. Ini semuanya narasinya ini kan membuat masyarakat menjadi bingung dan tersesat nanti kan. Baik. Logika aja deh Mbak ya. Kalau menurut saya Mbak Tasya ya. Ini adalah kasus kebenaran melawan pembenaran. Kebenarannya apa?
Kan semua itu kalau memang dilakukan penelitian harus objeknya objek primer, yaitu ijazah yang dikatakan Bareskrim otentik dan identik. Tetapi sekarang dilakukan penelitian yang screenshot. Itu jangankan 99,9% kata Mas Rosuryo. Menurut saya 1000% itu palsu. Lah orang bu ijazahnya yang ada ini yang tidak diteliti adalah ijazah yang otentik kok. Yang ini kan fotokopi. Fotokopi kan mana bisa diteliti disamakan dengan ini kan. Ini antara kebenaran fakta melawan pembenaran yaitu opini. Nah, jadi saya kira mungkin ayo kita sekarang secara fair ya sebagai seorang yang memang mengaku peneliti, mengaku akademisi, ya, mengaku seorang pejabat, mantan pejabat. Ayo kalau berani kita hadapi di pengadilan lah. Gak usah rame-rame bikin masyarakat tambah bingung di media kan. Itu sih haknya Pak Roy ya, sebagai tersangka yang sekarang sudah diberkas. Tetapi itu bisa apa tidaknya itu ya nanti tergantung daripada polisi penyidiknya. Karena kalau yang namanya berkas kasus itu sudah sampai ke penyidikan dan berkas sudah selesai, itu semua tanggung jawab penyidik untuk dihentikan atau diteruskan. Jadi yang saya bayangkan adalah nanti Irwasum itu kan dia terima surat dari Pak Roy ya, itu nanti akan mempelajari dan dia akan melayangkan pada penyidiknya, menyerahkan pada penyidiknya. Nah penyidiknya nanti akan menimbang apakah itu ada alasan untuk dihentikan apa tidak. Kalau untuk menghentikan itu pun dia pasti akan koordinasi dengan JPU karena berkas kan sudah disampaikan ke JPU. Kira-kira begitu dari hasilnya itu. Saya nggak bisa menentukan. Kalau misalkan ada pesan nggak untuk Rosuryo CS? Ya, Caranya, Roy. Saya berpesan tapi mungkin dia nggak mau ya karena saya dianggap belain Pak Jokowi kan. Saya kalau mau berpesan ya ini masalah ini sih sebetulnya kalau masih ada peluang untuk diselesaikan dengan cara baik-baik gitu. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga mau memberikan maaf. Saya pribadi karena melihat ini kan berkepanjangan gitu. Jadi itu akan lebih baik kalau diselesaikan secara baik-baik gitu. Dengan cara ya prosedur yang harus dilalui gitu. Tapi kalau enggak ya jangan menghambat-hambat. Hadapi aja di pengadilan dengan mengajukan pra peradilan. Tapi kalau hanya minta ini saja kelihatannya sulit untuk dikabulkan. Itu pesan saya kira-kira. Gini ya, kalau beliau itu melaporkan kami bertiga atas kasus pencemaran nama baik, atas kasus fitnah, maka beliau harus membuktikan apakah keenam ini, ya, keenam bukti ya. Kalau Pak Devi tadi udah katakan fakta, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main loh, oleh Bareskrim loh ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main, oleh KPU loh ini, dikeluarkan oleh UGM loh ini ya. Ini fakta yang nggak main-main ya. Ini Pak Jokowi bagaimana mempertanggungjawabkan ada 6 spesimen ijazah yang berbeda. Setiap artefak yang ada pada ijazah ini sudah kami teliti, ini semua berbeda. Bagaimana Pak Jokowi mempertanggungjawabkan ke-6 dari spesimen. Belum lagi yang keluar di KPU Surakarta 2 spesimen kami tunggu dan yang keluar di KPU Jakarta. Masih ada 3 spesimen lagi. Satu kelompok. Yang kedua adalah 3235. Bagaimana mungkin kami melakukan manipulasi data ini? Ya, bagaimana mungkin kami melakukan manipulasi? Sedangkan semua spesimen itu secara analog itu ada di beliau. Baru kemudian kata beliau diserahkan ya. Kata beliau diserahkan, ya, yang kami lihat selama 5 menit apa dokumen yang diserahkan, kami lihat ya, ini saya saksi berdua, Pak David, Pak Arianto nggak ikutan, waktu itu gelar perkara khusus 15 Desember 2025, itu berbeda lagi dengan apa yang ada di sini. Berbeda saya bisa buktikan, oh iya saya bisa buktikan, karena coba Anda lihat baik-baik ya. Ini adalah spesimen yang dikeluarkan oleh kader PSI Dian Sandi Utama yang diiyakan, yang dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri pada salah satu video bahwa ini adalah ijazah saya, ya. Nah, ini berbeda dengan yang diserahkan oleh Pak Joko Widodo tanggal 24 Juli 2025 ke Polda Metro Jaya yang ditunjukkan kepada kami selama 5 menit di jam 23 malam selama 5 menit. Itu beda, kami pastikan beda. Boleh saya klarifikasi? Ya. Jadi gini, apa yang semua disampaikan Mbak Tifa ini
Itu tadi apalagi mengatakan bagian dari penelitian ya. Nah, ini kan semua tidak membuktikan apa-apa. Karena apa? Pertama, kan objek yang di state oleh Roy Suryo CS termasuk Mbak Tifa adalah ijazah Pak Jokowi kan. Ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah dipegang, dilihat atau diteliti oleh beliau, lalu kemudian mengambil satu statement kesimpulan di awal sejak jauh-jauh hari bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sementara di belakang baru mencari bukti-bukti untuk menyatakan atau membuktikan statement tuduhan itu. Makanya saya katakan tadi, kenapa distatuskan sebagai status Ini nggak ada tersangka buktinya tuh gimana sih Mas David? Mas Bentar, David, Mbak. Mbak Tadi Tifa, saya Mas nggak David potong, boleh Mbak. dipotongkan Saya ya? nggak potong, Ini Mbak, dari tadi kan. Bareskrim loh. Saya Dari nggak potong, Bareskrim Mbak. loh. Jadi Ini semua dari bukti itu adalah dari bukti UGM fotokopi, loh ya. Ini dari UGM bukti loh. scan, ya. Ini Bukti dari pihak KPU ketiga, loh. data-data tersier. Katanya dia nggak ada Data bukti, tingkat bukan ketiga di bukti itu dalam bagaimana proses ceritanya. Ini Jadi, institusi yang saya sangat bisa terhormat. pastikan bahwa Ini yang statement dipegang sebagai itu bagian proses iparnya penelitian itu- Pak Joko Widodo itu loh yang abal-abal menyerahkan bagi ke saya. Bareskrim Karena loh. apa? Ini bukan Semua bukti katanya unsur-unsur tuh bagaimana? Kaidah-kaidah dalam sebuah proses penelitian itu tidak terpenuhi. Ya Allah. Karena proses ya. penelitian itu Sekarang ada saya dua tidak ya. pernah Ada mengatakan penelitian bahwa kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Kalau meneliti objek itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Nah, di dalam proses Anda penelitian dosen kuantitatif metodologi bukan ya? itu Anda dia dosen harus metodologi tahu data persis dan dengan fakta penelitian bukti kualitatif itu dan harus kuantitatif asli. nggak sih? Bagaimana mungkin penelitian Anda mengambil sebuah kesimpulan kalau nggak salah terhadap S1-nya, sebuah objek, kalau nggak sementara salah objek yang S1-nya diteliti sosiologi. itu bukan Nggak dari tahu objek yang namanya yang asli. penelitian kuantitatif Itu prinsip penelitian adalah kuantitatif. penelitian matematika. Dia adalah objeknya, Saya adalah objek seorang asli. epidemiolog. Kecuali Dan kalau penelitian epidemiologi kualitatif. itu ilmu matematika. Penelitian kualitatif Jadi itu jangan adalah bicara tentang membandingkan kuantitatif sebuah kalau Anda nggak tahu opini, tentang narasi metodologi dengan kuantitatif. deskriptif. Nah, Anda kalau tidak tahu penelitian apa-apa tentang metodologi kuantitatif itu dia punya objek yang asli yang harus Berarti Anda diteliti. mengatakan UGM Nggak bisa bohong. data, nggak bisa data Mengatakan data Secara tersier, bergantian, data sekunder. Bapak Ibu, Mengatakan Bapak Ibu secara Bareskrim bergantian, bohong. yang satu melebeli bahwa 6 spesimen ini abal-abal, tapi menurut Dr. Tifa ini sudah diteliti. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan aneh juga ya, salah satu peneliti ini, salah satu tersangka klaster kedua ini, katanya itu bukti yang dia punya dan berbeda-beda. 6 spesimen yang dia miliki berbeda-beda. Tapi ya pertanyaannya apa yang beda? Apakah hanya bentuk ijazahnya yang beda, bentuk kertasnya yang beda, bentuk salinannya yang beda, ataukah informasi yang ada dalam ijazahnya? Kalau hanya bentuk ada yang terlipat, ada yang sedikit mungkin agak lebar, ada yang sedikit kecil, tapi semua informasi di dalamnya sama, itu bukan beda namanya. Dan kuasa hukum Pak Jokowi, Bang Rifai juga sudah menjelaskan bahwa dari segi nama, nomor ijazah, tanda tangan, nama rektor, nama dekan, capnya, stempelnya, apalagi materainya, apalagi teman-teman. Pokoknya informasi yang ada di dalam ijazah tersebut, 6 spesimen itu sama semua. Jadi yang beda apa? Dan katanya yang ada yang terlipat itu kan. Nah, itu sudah diklarifikasi juga sama Bung Rifai dan dibongkar sama Bung Rifai bahwa ijazah itu yang disita oleh Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim waktu awal-awal pelaporan dari TPUA. Dan itu berkas dari UGM. Itu arsip dari UGM dan tidak ada yang salah dari itu. Selama semua informasi di dalam ijazah tersebut sama, ya nggak ada soal gitu ya kan. Apa yang mau dipersoalkan? Kalau hanya terlipat dan segala macam. Terus dibilang tadi ijazah ini berbeda dengan yang kami lihat di Polda Metro. Ya bedanya yang di Polda Metro itu ada watermark dan juga embossnya, walaupun watermarknya itu agak tipis gitu. Jadi kalau di foto kemungkinan itu nggak terlalu kelihatan, apalagi kalau di foto dengan resolusi yang kurang baik, apalagi sudah diupload ke media sosial, itu kan sudah terkompres berkali-kali. Jadi aduh, orang ini apa ya, selalu memframing hal-hal yang konyol gitu, tidak masuk akal, tidak patut untuk dijadikan bukti, tapi mereka mengatakan ini bukti gitu. Aduh, gimana teman-teman ya. Tapi tadi 2 penasihat ahli Kapolri itu sangat luar biasa, Bapak Ito Sumardi mantan Kabareskrim Polri dan juga Bapak Arianto Sutadi itu sangat keren banget menjelaskan seperti apa
SP3 yang diminta oleh mereka, penghentian penyidikan yang diminta oleh mereka. Bahkan tadi Pak Ito mengatakan ya, emang mereka siapa? Emang mereka Tuhan gitu? Emang mereka hakim gitu ya kan? Waduh. Kasihan banget. Dan kita doakanlah ya, semoga ada yang berlebaran di dalam bui gitu, biar semakin khusyuk, semakin khidmat, dan semakin terasa gitu lebarannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.